Halo semuanya, jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kemonotonan fungsi. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai gradien. Gradien merupakan persamaan garis singgung. Gradien merupakan nilai dari turunan pertama fungsi yang tersebut pada absis yang telah ditentukan. Nah, turunan pertama itu juga masih akan kita gunakan pada pembahasan kemonotonan fungsi. Apa itu kemonotonan fungsi? Secara grafik, suatu fungsi atau kurva tidak selalu berupa kurva mulus. Kadang dia monoton naik, atau juga disebut fungsi naik. Naik seperti ini naik dia. Atau monoton turun, atau juga disebut fungsi turun. Nah, ini turun. Nah, ini naik lagi. Nah, suatu fungsi trigonometri yang terdefinisi pada selang atau interval tertentu disebut fungsi naik atau monoton naik apabila pada selang tersebut untuk setiap x1, misalkan di sini ada x1 dan x2 untuk fungsi naik ya, di mana terdapat x1 dan x2, maka nilai dari x1 dan x2 di mana x1-nya kurang dari x2, maka nilai dari x1 atau fx1 itu kurang dari nilai x2 atau fx2. Nah, suatu fungsi f yang terdefinisi pada suatu selang tertentu atau interval tertentu dikatakan fungsi turun. Nah, misalkan di sini ada suatu nilai x, kita pakai x3 dan x4. Atau ini adalah x3 dan x4, di mana x3-nya kurang dari x4. Maka nilai dari x3 atau fx3 lebih dari nilai dari x4 atau fx4. Jika bertemu seperti ini, maka ini akan menyebabkan suatu fungsi itu menjadi fungsi monoton turun atau fungsi turun. Nah, berdasarkan definisi itu, untuk menentukan suatu kemonotonan fungsi, kita akan menggunakan turunan pertamanya. Jadi, jika suatu fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan F mempunyai turunan di I, jika f aksen x lebih dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Sedangkan jika f aksen x kurang dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi turun. Dengan kata lain, lebih dari 0 berarti dia bernilai positif. Sedangkan kurang dari 0 dengan kata lain dia akan bernilai negatif. Kita akan memanfaatkan teorema ini untuk menentukan kemonotonan suatu fungsi. Sebagai latihan, kita akan mengerjakan salah satu contoh soal. Di sini kita diminta menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval tertutup 0
sampai 360. Nah, kita akan coba selesaikan ini. Kita buat penyelesaiannya. Seperti teorema sebelumnya, bahwa kita akan menggunakan turunan pertama dari fungsi ini untuk menentukan kemonotonannya. Berarti yang pertama, kita mesti tentukan turunannya. Turunan dari fx sama dengan cos x. Turunan dari fx berarti f aksen x. Turunan dari cos itu adalah negatif sin x. Nah, selanjutnya setelah kita turunkan, kita akan menentukan pembuat 0 dari f aksennya atau turunannya. Pembuat 0 ini itu nantinya akan menjadi absis dari titik stasioner atau yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai stasioner. Kita akan pelajari pada video berikutnya. Karena kita mencari pembuat 0, berarti f aksen x itu sama dengan 0, negatif sin x itu sama dengan 0. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan seperti ini? Kita mesti mengingat kembali materi persamaan trigonometri pada di kelas 11. Min sin x sama dengan 0, berarti sin x akan sama dengan 0. Kita gunakan persamaan yang pertama untuk sin x sama dengan sin a. Sin x sama dengan 0 berarti yang menyebabkan nilai sin itu 0 adalah sin 0 derajat. Untuk yang pertama, x sama dengan alpha plus k kali 360. Berarti akan sama dengan x sama dengan 0 derajat plus k kali 360. Kita ambil k bisa mulai dari 1. Berarti dari 0. Nah, dari 0. Kalau kita ambil k-nya 0, untuk k sama dengan 0, berarti x-nya akan sama dengan 0 derajat plus 0 kali 360 itu adalah 0. Kalau kita selanjutnya ambil k sama dengan 1, x-nya akan menjadi 0 derajat tambah 1 kali 360 itu adalah 360 derajat. Kalau kita ambil k berikutnya lagi untuk k sama dengan 2, maka 0 derajat tambah 2 kali 360 itu menjadi 720 derajat. Sehingga tidak memenuhi interval yang ditentukan. Berarti untuk yang pertama ini, alpha plus k kali 360, kita cukupkan untuk menentukan nilai x-nya. Selanjutnya, kita akan ambil persamaan yang kedua di kuadran 2. X sama dengan pi itu 180, karena kita pakai derajat, berarti 180 derajat min alpha plus k kali 360 derajat. Berarti x sama dengan, karena alpha kita di sini 0, 180 min 0 itu berarti 180.
tetap plus K kali 360 derajat. Kita ambil K mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka X akan menjadi 180 derajat plus 0 kali 360 adalah 180 derajat. Untuk K sama dengan 2 berarti untuk K sama dengan 1 berarti 180 derajat plus 1 kali 360. Itu hasilnya akan menjadi 540 di luar dari interval. Berarti kita tidak lanjutkan lagi mencari K-nya untuk K sama dengan 1. Sehingga pembuat nolnya kita punya pembuat nol adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji nilai untuk mengetahui di mana dia naik, di mana dia turun. Untuk uji nilai ini, kita akan buatkan garis bilangan. Kita akan letakkan pembuat nolnya ini. Nah, berarti ini 0 derajat, ini 180 derajat, ini 360 derajat. Kita tinggikan saja ya, biar lebih jelas. Nah, karena diminta itu dari 0 sampai 360, maka kita akan mengujinya dari sini. Yang pertama pada selang 0 sampai 180. Pada interval 0 sampai 180, kita ambil salah satu titik yang ada di sini. 0 sampai 180, kita ambil salah satu absisnya atau salah satu nilai yang ada di antara sini. Kita ambil X. Misalkan kita ambil X-nya adalah di sini, kita ambil X sama dengan yang sederhana, kita ambil yang 30 derajat. Nah, untuk di interval ini kita ambil X-nya lebih dari 180, kita coba ambil X-nya adalah 210 derajat. Nah, yang lebih dari 180 tapi masih kurang dari 360. Bagaimana kita melakukan ujinya? Seperti teorema, kita akan menguji nilai turunan pada nilai X yang kita ambil di sini. Kita akan coba yang pertama, nilai dari F aksen 30 derajat. Berarti ini akan sama dengan F aksen kita punya adalah min sin X. Berarti F aksen 30 derajat min sin 30 derajat. Min sin 30 derajat itu adalah setengah. Berarti min setengah dia kurang dari 0. Nah, di sini berarti negatif tandanya. Kalau negatif berarti di sini adalah fungsinya turun. Kemudian berikutnya kita cari nilai dari 210. F aksen 210 derajat. Berarti min sin 210 derajat. Min
sin 210 derajat itu bisa kita rubah menjadi sin 180 derajat plus 30 derajat. Ini akan sama dengan min 230 derajat di kuadran 3, berarti ini sin 210 derajat di kuadran 3. Sin di kuadran 3 itu bernilai negatif. Berarti sin 180 plus 30 derajat itu sama dengan min sin 30 derajat. Min kali min di sini positif, jadinya sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah 1/2. Ini lebih dari 0 atau bernilai positif. Jadi interval di mana kita mengambil 210 derajat itu bernilai positif, atau dengan kata lain di sini fungsinya naik. Nah, berdasarkan garis bilangan yang sudah kita buat tadi, berarti interval fungsi itu naik pada interval di sini dari 180 derajat sampai 360 derajat. Berarti naik pada interval dari 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, sedangkan fungsi itu turun pada tahap ini berarti pada interval 0 sampai 180 derajat. Nah, ini penyelesaian dari kita menentukan kemonotonan fungsi fx sama dengan cos x. Sebagai latihan, silakan tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan sin x pada interval 0 sampai 360 derajat. Selamat mencoba. Demikian video pembelajaran matematika kemonotonan fungsi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.